Oke, perkenalkan sebelumnya, saya ini adalah editor dari Kisah Bema. Jadi saya juga yang mengedit video-video Kisah Bema. Dan hari ini saya khusus mau baca salah satu di Facebook, postingan tante saya di Facebook yang juga menjadi tokoh dalam Kisah Bema yang episode Jalur Maut Cimahi 1987 atau Kisah Rumah Cilember. Langsung aja kita baca ya. Setelah kisah Mbak Emma tentang rumah kami di Jalan Raya Cilember, Cimahi tayang di YouTube, banyak yang bertanya kepada saya tentang kebenaran kisah-kisah misteri yang terjadi di sana. Saya akui kakak saya tidak menceritakan semuanya karena kejadian-kejadian yang sesungguhnya lebih parah dan lebih banyak dari itu. Hingga tidak bisa diceritakan semua. Bahwa saya yang jadi incaran sasaran makhluk asal itu bisa saya katakan iya, karena saya memang yang paling marah dan memaki setan waktu ada yang datang bawa pesan dari jin kalau mereka minta disajeni kambing. Dalam kecelakaan truk Hino jalan sendiri tanpa supir menabrak ruang tamu kami, di mana saya sedang ada di ruangan tersebut sendirian. Hanya kebesaran Allah yang menyelamatkan saya tanpa luka sedikit pun. Padahal ruang tamu kami hancur berkeping-keping dan saya tertimbun di dalamnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jika akhirnya kami memutuskan untuk pindah bukan karena nggak kuat teror makhluk tak kasat mata, tapi karena kecelakaan yang sering terjadi di depan rumah kami yang memberi efek traumatis mendalam. Melihat banyaknya korban jiwa yang jatuh sepanjang 3 tahun kami tinggal di situ, dari 87 sampai 90. Saat itu jalan raya Bandung Cimahi memang baru dilebarkan. Kebetulan almarhum Bapak adalah pimpinan pelaksana proyek tersebut. Mungkin saat itu banyak orang yang kaget, jalanan tiba-tiba lebar dan mulus, bawaannya dingebut pus. Saking traumanya tinggal di jalan protokol, Mama memilih pindah rumah ke kampung yang jaraknya dari jalan raya sekitar 300 meter. Kalau ingat sekolah siang gak bisa nebeng sama bapak seperti mereka-mereka yang sekolah pagi dan harus jalan ke depan terus beca lagi gak ada, nangis bombay, pupur luntur. Semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian. Oke, kita baca komen-komennya. Ini komen dari saya nih, gak kebayang kalau ceritanya rame-rame, pasti seru banget, memang seru banget. Nah, ini komen dari Mbak Emanya sendiri. Iya dia, aku akui kisahku hanya garis besar saja. Kalau aku ceritakan sebenarnya aku takut banyak yang skeptis, gak percaya. Bisa jadi aku dikatakan lebay. Maklum, anak baru di YouTube rawan bulian. Entar kalau channelku bisa lebih besar, aku angkat lagi kisah rumah Cilember, lebih dihidupkan lagi dengan kehadiran tokoh-tokoh sentral yang mengalaminya. Oke, yang setuju nanti tinggalin komen ya. Kau diteror mbak pengantin itu aja berapa kali? Aku ingat banget gimana badanmu gemetar. Belum lagi si kebaya merah kalau muncul tanpa kepala nyebrang malam-malam. What? Gila banget. Ini saya baru dengar ini, baru tahu ini. Karena memang sebelumnya Mama selalu cerita ini udah puluhan kali ya, tapi karena memang mungkin tidak sedetail saudara yang lain. Karena Mama cuma sempat setahun di sana kemudian pindah ke Kalimantan, jadi yang mungkin ya saudara lain yang lebih punya banyak cerita di sana. Kita baca yang lain lagi ya. Kemudian oke, ini soal angkot lain ya. Rumah mana sih? Jadi penasaran. Kalau ngomongin angker sih Jalan Ciberem juaranya. Oke, kita baca ya komennya ya. Serem apa? Yang ada jembatan layang Cimindi. Oke. Yang habis rel kereta ya? Iya, benar. Nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Iya, pas di turunan jalan layang seberangnya sekarang udah jadi macam-macam kios, toko dan lain-lain. Dulu itu cuma rumah 1 biji dan tanah kosong punya PU Bina Marga. Oke, benar. Saya pernah ke situ tahun 2013. Masih kosong, tapi sekarang udah penuh. Nah, ini ada dari teman tanteku juga nih. Jalan Raya Ciberemah juaranya soal gaib sama kecelakaan. Kayaknya itu ada hubungannya, Dedi. Secara nenek saya juga di pinggir kelurahan Ciberem sama gitu, tapi untung jin penunggunya bager. Ya nggak tahu artinya saya. Sorry, saya bukan orang Sunda jadi nggak ngerti. Iya Yan, kan waktu proyek pelebaran jalan Bandung Cimahi itu bukan cuma tanah tapi ada kuburan yang kena gusur. Oh, daerah situ pokoknya banyak cerita horor emang, dimulai batas kota sampai Cimindi. Betul pisan Yan, bapak kan asli Ciberem. Banyak banget cerita hantunya, mulai perempuan yang baju merah yang gak ada mukanya alias rata-rata. Dan atau ada yang tiba-tiba aja nyebrang padahal gak ada siapa-siapa, gila ya. Itu memang terkenal serem berarti kan.
Aduh, pokoknya pengen banget nih udah bikin konten lagi nih tentang kisah rumah Cilember ataupun cerita-cerita yang lain. Kalau mau berbagi silahkan kirim, atau mau video call kita cerita bareng-bareng terus kita nanti tayangkan di YouTube, bisa banget, bisa banget. Ini saya kakaknya dia nih di komen yang ngulik kisah rumah Cilember di channel YouTube. Itu perempuan baju merah yang suka nyebrang-nyebrang, itu dah yang aku lihat jungkang-jungking sampai rumah. Jungkang-jungking. Nih, ada lagi cerita nih dari teman tanteku. Kan waktu kecil pernah diceritain soal tumbal minta anak kecil buat pembuatan jalan raya Ciberem. Ih, serem ya. Terus depan pabrik Cimindi Subur, situ dulu ada pohon beringin. Waktu ditebang siang-siang ada gelap, halilintar nyamber. Orang yang nebangnya sakit, ngadak-ngadak. Terus ada lagi katanya orang pakai motor nabrak yang lagi berdiri di trotoar trotoar depan sama bapak sampai meninggal. Sama bapak apa sama bapak ya? Pengakuannya menghindar dari orang yang nyebrang, wajahnya rata. Oh my god, ternyata tuh kan serem banget. Nih ada lagi. Kalau hujan deras sekarang suka banjir di situ. Wah, memang deh. Gimana gak banjir ya? Itu dulu ada sungai nggak lebar-lebar banget, tapi sungai dan itu ditimbun. Kalau udah bagus, udah ada gorong-gorong, ada untuk lewat air gitu ya, ada sungainya juga tapi ditimbun. Aku inget banget kisah truk itu aku baru ngeh sekarang kalau itu rumah kamu. Dulu tiap naik angkot lewat situ pasti orang pada cerita. Itu dulu juga sempat viral dari mulut ke mulut. Kalau zaman smartphone udah ada pasti lebih cetar tuh. Oh pasti. Nah, kata tanteku ya, baru sekarang kami mau cerita latar belakang kenapa bisa terjadi. Selama tinggal di situ 3 kali kami dimintain sajen, tapi kami nggak pernah mau nurutin. Terakhir tuh spesifik minta kambing loh. Ya ngamuk lah gue maki setannya. Rasis story. Rumahnya yang belah mana sih? Bukan yang Batu Jajar ya, tapi yang di Jalan Raya Cilember sebelum rel kereta api Cimindi. Ayo yang tahu. Yang tahu. Oke, kayaknya sampai situ aja. Yang lain komennya sepertinya tidak ada. Nggak ada yang tidak berhubungan, nggak ada berhubungan lagi dengan episode kisah rumah Cilember. Jadi nanti rencananya nanti kalau tante aku datang, entah kapan, ini masih covid, bisa tante aku pulang tiap tahun dari Jerman. Ya, dia tinggal di Jerman saat ini. Biasanya kita rencananya kita mau syuting YouTube barengan dan menceritakan lebih detail kisah rumah Cilember. Karena walaupun ya yang nonton belum terlalu banyak, jadi mudah-mudahan cerita ini suatu saat bisa ditonton orang, jadi rame, ataupun hanya menjadi koleksi pribadi keluarga kita aja. Karena ini benar-benar rumah ini yang berkesan, yang punya pengalaman yang luar biasa lah buat kita semua. Bukan hanya saudara-saudara yang tinggal di sana yang mengalami, tapi buat anak cucu juga itu benar-benar yang ada yang seperti itu. Dan itu kita kan harus gimana ya, kita nggak akan bisa menyampaikan yang sama seperti apa yang Mbi dan saudara-saudaranya alami nanti ke anak-anak kami gitu. Jadi kenapa kita bikin video ini itu sih sebenarnya, kita tuh pengen anak cucu ini tahu juga gitu loh cerita-cerita seperti itu. Oke, sekian YouTube kali ini. Jadi saya hanya membaca ini komen-komen ini karena kenapa saya ingin berbagi supaya pada tahu bahwa memang cerita itu real banget. Dan yang belum nonton bisa silahkan langsung tonton aja videonya. Tonton videonya, ada 2 part. Langsung aja cari di YouTube atau nanti saya kasih link di sini. Oke, terima kasih.